Dalam sejarah para menteri di Indonesia, sepertinya ini adalah yang pertama dan baru pernah terjadi di lingkungan kementerian, di lingkungan kabinet presiden kita. Bagaimana tidak seorang menteri, Pak Satrio, Menteri Dikti dan Saintek ya, Sains dan Teknologi, didemo oleh ratusan karyawannya, diteriaki, diperlakukan yang sangat tragis menurut saya sebagai seorang menteri, yang mana yang mendemo adalah karyawannya sendiri, pegawai para ASN di lingkungan Kementerian Dikti ini. Setahu saya, sepanjang saya mengamati dinamika politik di tanah air, baru pernah ini melihat kejadian yang begitu tragis semacam ini. Kalau yang demo guru misalkan, atau masyarakat misalkan yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh kementerian bersangkutan, barangkali wajar dan itu sering terjadi. Tetapi kalau yang demo adalah karyawan, pegawainya sendiri, ASN di kantornya sendiri, terhadap seorang menteri baru, menurut saya ini adalah yang pertama terjadi di Indonesia. Ya, menurut saya ini memalukan, tragis, dan saya tidak bisa membayangkan seandainya Pak Satrio ini dipertahankan di kantornya menjadi Menteri Dikti ini, apakah masih mungkin bisa bekerja dengan baik? Apakah masih mungkin bisa bekerja dengan enjoy, dengan harmoni, ketika ratusan ASN pegawai di lingkungan kantornya tidak suka, mendemonya? Menurut saya ini sulit dibayangkan. Tetapi anyway, ini karena menteri ya, adalah hak prerogatifnya presiden. Apakah Pak Satrio mau dipertahankan menjadi Menteri Dikti Saintek ini, ataukah mau diganti, walau alam. Tetapi yang jelas dalam situasi dan kondisi seperti itu menurut saya sulit untuk bisa diharapkan bisa bekerja dengan baik. Bagaimana mungkin menteri bisa bekerja dengan baik kalau karyawannya sudah mendemonya, tidak suka dengan Pak Menteri tersebut. Nah, mengapa Pak Satrio, Pak Menteri ini didemo oleh karyawannya, oleh ASN-nya sendiri? Dikabarkan, diberitakan bahwa Menteri Satrio ini suka marah-marah, suka emosi, dan bahkan dalam sebuah rekaman yang beredar tidak hanya marah-marah, tetapi juga memukul terhadap ASN bawahannya, pegawainya yang dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan di rumah dinasnya, yakni kalau yang ada di rekaman tersebut yang beredar voice note itu adalah ketika sang pegawai dianggap tidak mampu mengatasi air ledeng di rumahnya, hanya persoalan air ledeng di rumahnya, kemudian juga persoalan internet yang dianggap belum selesai karena masih dalam penataan. Terdengar suara Pak Satrio marah-marah sampai terdengar suara pakbuk gitu ya, sampai karyawannya minta ampun-ampun. Menurut saya ini dilakukan oleh seorang menteri, menurut saya tidak elok gitu. Hanya persoalan yang bersifat teknis, persoalan-persoalan di luar disiplin, di luar substansi persoalan kementeriannya, kemudian harus menyikapinya dengan emosional, marah-marah, bahkan sampai ngamuk ya, mukul-mukul. Itu bukan seorang menteri menurut saya, itu lebih layak disebut sebagai seorang bodyguard. Kayak kepala geng gitu ya. Nah, oke, saya baca nih ya beberapa testimoni dari pegawainya atas peristiwa di demonya Pak Menteri Satrio tersebut. Baik, berikut ini akan saya bacakan ya, ini kasus-kasus di mana Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro dinilai sebagai menteri yang emosional, suka marah-marah terhadap pegawainya.
Saya ambil yang dari CNN. ASN Kemendikti mengaku diusir dan dibentak Menteri Satrio gara-gara meja. Ya, persoalannya persoalan sepele menurut saya, meja, air ledeng, internet di rumahnya. Sabar sih ngapa? Jadi mungkin kurang sabar nih Pak Menteri ini. Pranata Humas, ahli muda dan pejabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek, Neni Herlina, mengungkapkan pemecatannya dari kementerian. Oh, bahkan ini sampai dipecat ya. Dia mengaku dipecat dan diusir Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Menurut Neni, pemecatan itu berawal dari pergantian meja kerja menteri. Satrio disebut tidak terima dengan meja kerja yang disediakan. Neni mengatakan sebetulnya meja yang disediakan hanya sementara. Permasalahan yang ditumpahkan padanya pun tak substantif dengan kerja-kerja kementerian. Sebenarnya itu kan gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10. Itu ruang sementara. Sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatannya itu bekas dirjen dulu. Sebenarnya enggak substansi masalah pendidikan tinggi, kata Neni di kantor Kemendikti Saintek Jakarta pada hari Senin kemarin. Ia mengatakan setelah peristiwa itu ada ancaman pemecatan dari Satrio. Karena itu atasannya meminta Neni tidak muncul atau bersembunyi dulu. Maksudnya saya sudah disuruh ngumpet lah istilahnya, kata dia. Namun karena pekerjaan di bidang rumah tangga kementerian banyak, ia pun terlibat untuk pemasangan internet di rumah dinas menteri. Saat itu kata Neni, Satrio meminta internet sesegera mungkin dipasang. Karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan. Jadi akhirnya sampai malam, tapi jadi marah. Marah dia langsung, dia nelpon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi enggak angkat telepon. Itu sudah malam-malam, kata dia. Neni mengatakan saat itu Satrio lalu mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya memecat dirinya dan ketua tim tersebut. Namun dia tetap berkantor seperti biasa karena pemecatan itu tak punya dasar hukum. Hingga akhirnya pada hari Jumat Satrio masuk ke ruangan dan mengusirnya. Bapak Menteri langsung ke lantai 8, langsung, ya gitulah kejadiannya. Dengan tidak etis ya seperti itu, membentak saya, menyuruh saya keluar di hadapan anak-anak magang, di depan staf saya. Jadi memang sudah di luar logika katanya. Ia mengatakan sejumlah pegawai yang bekerja untuk melayani menteri merasa ini kok iklan tok isinya gitu, Jan. Ia mengatakan sejumlah pegawai yang bekerja untuk melayani menteri merasa khawatir dengan kejadian yang menimpa dirinya juga terjadi pada mereka. Neni berharap hal serupa tak terulang lagi. Berkaitan dengan itu, sejumlah ASN di Kemendikti pun ikut unjuk rasa. Mereka mempertanyakan soal status Neni yang dipecat tiba-tiba. Neni pun mengaku juga akan mengadukan masalah tersebut ke DPR. Status saya ini apakah kebenaran dipecat atau enggak? Karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas nasib saya. Saya saja enggak tahu hari ini saya mau kerja gimana. Sebenarnya kita semua sudah pengen kalau memang tidak berubah juga ya, kita mau merencanakan untuk menurunkan beliau, ucapnya. Sementara itu Sekjen Kemendikti Saintek Togar M. Simatupang menyatakan pemberhentian iklannya kayak banget. Pemberhentian ASN di lingkungan Kemendikti Saintek tak dilakukan secara mendadak. Ia mengatakan ada mutu dan layanan yang harus dijamin. Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan, kata Togar. Ia pun menyebutkan kementerian membuka ruang dialog. Menurut Togar, situasi saat ini tak perlu dianggap secara reaktif. Tak perlu ditanggapi secara reaktif.
Loh, nggak reaktif gimana kok? Nyatanya karyawan ASN sudah demo begitu. Menurut saya ini sangat susah kondisinya. Nggak mungkin lah Pak Menteri bisa bekerja dengan nyaman dengan situasi kondisi para pegawainya ASN-nya mendemo begitu, seolah sudah tidak ada harganya sama sekali. Nah ya mau nyuruh siapa yang nyuruh nggak mau misalkan, kan nggak kondusif lah menurut saya. Tapi anyway ini adalah hak prerogatif Pak Presiden Prabowo. Silakan yang terbaik seperti apa. Kalau menurut saya sih, ya kondisinya sudah begitu sih ya. Kalau belum sampai demo, ya bagaimana mungkin? Kewibawaannya udah jatuh, tertimpa tangga menurut saya. Seorang menteri di kantornya sendiri diteriakin begitu, di demo begitu, disuruh turun. Kan udah nggak ada harganya menurut saya. Lalu kerja, bagaimana mungkin bisa bekerja dengan baik menterinya sendiri ataupun para pegawainya, kan udah nggak sehat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.